Audio Jungle. Halo developer, selamat datang di acara ngobrol Android Developer. Di sini kita kedatangan tamu, Mas Elson dari Prism. Sebelumnya terima kasih Mas Elson sudah menyempatkan waktu. Ini adalah program pertama kita, ngobrol Android Development, yang menjadi bagian dari 1 tahun program komunitas di tahun 2017. Lebih tepatnya nanti kita bakal belajar bagaimana Mas Elson mengembangkan aplikasi di Android di Prism seperti apa, kendala-kendalanya seperti apa, dan best practice-nya. Dan menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat-sangat positif buat teman-teman, bisa ngambil pelajaran banyak bagaimana satu case ke case lain dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Oke, mari kita mulai. Halo Mas Elson. Halo. Sibuk apa nih sekarang nih? Ya biasa saya develop aplikasi. Ya. Terus kalau boleh tahu, menurut Mas Elson sekarang Android seperti apa sih? Kalau Android itu menurut saya benar-benar berkembang sangat cepat ya. Ngelihat dari update-update yang selama ini saya ikutin ya, dari developer Android sendiri, terus perkembangan dari bahasanya itu sendiri ya. Kita lihat ada Java pada awalnya, kemudian selanjutnya muncul Kotlin yang paling baru gitu kan. Terus dari sisi layout mungkin seperti material design, seperti yang kayak gitu-gitu, itu benar-benar berkembang cepat gitu ya. Dari Google-nya pun banyak update gitu. Ya yang saya lihat sih Google Android itu berkembangnya sangat cepat banget. Kalau kita ketinggalan beberapa hari, beberapa bulan mungkin, ya otomatis kita pasti ketinggalan banget. Nah ya itu problemnya sih, karena Android sangat-sangat cepat. Dan sekarang udah tahap mature ya di Android itu sendiri ya. Terus kalau boleh tahu udah berapa lama sih main di Android? Kalau saya di Android itu sejak tahun 2013 akhir ya, 2013-2014 lah. Itu pertama kali saya kerja di satu perusahaan servicing lah sana. Ya sampai sekarang mungkin berarti hampir 3 tahunan mungkin ya. Oh nice. Terus kita balik lagi ke Prism nih. Setelah Prism itu apa sih? Prism itu sebenarnya suatu aplikasi chat commerce. Jadi dia itu yang mengkonversi dari chat itu bisa dikonversi menjadi suatu transactions. Oke. Jadi itu sebenarnya Prism itu digunain oleh merchant. Jadi merchant itu kan dia biasa jualan itu misalnya contoh merchant A misalnya dia berjualan via Line Ad atau via Facebook atau via webnya sendiri. Nah di situ Prism datang. Gimana caranya kalau misalnya dari multiple channels tersebut kita integrasikan jadi satu gitu. Jadi source yang datang dari Line, dari Facebook, dari WhatsApp, dan dari webnya sendiri itu bisa dikelola dengan hanya punya satu app, yaitu aplikasi Prism itu sendiri. Nice. Itu kalau boleh tahu udah berapa lama nih ngembangin aplikasi Android untuk Prism? Kalau Android untuk Prism itu ya sejak Prism itu berdiri ya. Kalau untuk saya ngerjain di Androidnya ya sejak itu berdiri dari tahun kemarin, mungkin tepatnya Juni ya. Itu jadi aplikasinya ada 2 ya. Yang satu untuk agentnya sendiri. Itu kalau yang untuk agentnya sendiri itu baru dikerjakan tahun ini. Tahun kemarin Desember. Kalau yang untuk bayarnya itu dari tahun kemarin, dari awal. Itu udah saya kerjain. Oke, kalau boleh tahu selama ngembangin Prism ini ya pasti saya nggak bakal ngulik lebih dalam ya, karena terus ada NDA yang kamu harus taatin ya. Jadi kalau boleh tahu sebetulnya pemilihan stack dalam aplikasi di Android ini bisa di-share sedikit biar teman-teman developer tahu gitu. Jadi bisa tahu nih, gue nanti ketika milih stacknya itu gue mau ngikutin gayanya Prism lah, pakai ini gitu. Oke, kalau untuk stack sih bisa dibilang kalau untuk yang versi aplikasi yang untuk bayarnya sendiri kita masih pakai teknologi yang ada ya, kayak yang common. Contohnya kalau misalnya di Android itu bahasanya kita masih pakai Java gitu kan. Terus untuk arsitekturnya sendiri kita masih pakai MVP. Terus ya untuk developmentnya sih so far kayak gitu untuk yang bayar. Tapi kalau untuk yang agentnya sendiri kita kemarin baru commit untuk menggunakan Kotlin. Gitu. Nice, Kotlin. Berarti setelah Trello gue dengar ada orang yang pakai Kotlin gitu ya. Atau ada yang lain gitu. Oke, pertimbangan lu kenapa pakai Kotlin? Itu pertimbangannya pertama nggak langsung datang dari mimpi lah, jelas ya. Saya ngelakuin jadi sebelum kita start project untuk yang Prism Mobile ini. Prism Mobile itu yang untuk sisi agentnya. Itu kita ngelakuin research dulu. Nah, research bahasa apa yang digunakan, terus arsitekturnya bagaimana, terus dari sisi error handling bagaimana. Terus untuk Kotlin sendiri, saya ngelakuin research itu sendiri. Butuh berapa lama tuh riset itu? Kemarin itu researchnya kurang lebih 1 minggu sih. 1 minggu. 1 minggu. Nah,
Jadi dari hasil riset tersebut, saya juga kaget sih. Itu kan pertama kali saya pakai Kotlin ya. Sebelum-sebelumnya udah ada desas-desus sih Kotlin tuh katanya sih bagus gitu. Terus ya banyak pro-nya lah. Cuma di samping pro-nya juga saya perlu tahu dong konsnya apa gitu kan. Makanya saya dalam waktu 1 minggu tersebut saya melakukan research gitu. Dari hasil riset tersebut, prosnya banyak banget. Ternyata yang satu yang paling saya suka itu dia benar-benar less verbose dan Java. Oke, itu satu. Less verbose dan Java, I know it. Itu kalau Java tuh bisa lo butuh 20 line of code. Kalau di Kotlin pasti cuman ya 10 atau less than 10 line of code gitu ya. Of course. Itu salah satunya benar. Terus null save. Null pointer exception. Itu musuh utama developer tuh. Di Kotlin tuh kita bisa avoid itu. Tapi of course by design ya. Semuanya juga kita atur. Jadi masih tetap bisa dapat null pointer exception. Gimana kita desainnya. Terus dari sisi XML, of course kita udah nggak butuh lagi find view by ID. Udah nggak perlu lagi find view by ID guys. Udah nggak butuh lagi apa? Butterknife udah nggak perlu lagi. Nice. Dan enaknya kita nggak butuh itu dari XML langsung kita ambil ID-nya. Itu udah pasti type safe. Jadi misalnya kita punya di XML satu elemen recycle view nih. Suatu saat kita mau ngubah ke list view, itu otomatis kalau ada codingan yang manggil API ke recycle view, otomatis compile-nya jadi error. Itu sangat berbeda sekali ya kalau kita menggunakan masih find view by ID guys. Itu biasanya kena class not kena exception atau ya seperti itulah. Terus seneng gue dengerin dulu ada developer pakai Kotlin gitu ya. Terakhir gue denger si Budi dari, gue atau dia masih di jurnal atau enggak, dia sempat ngasih seminar tentang Kotlin di akhir tahun kemarin di Android Developer Tech Talk. Dan kalau boleh tahu lagi nih, sedikit lagi lo implementasi unit testing, integration testing gitu kan sih di Yes, untuk unit testing dan integration testing jelas itu kemarin saya kasih standar harus ada ya. Minimal untuk satu bisnis proses, contoh untuk login, saya desain kayak gitu login, terus chat window atau chat list itu masing-masing harus ada unit testnya. Dan seperti yang kita tahu di Android itu nggak semua part itu unit testable kan. Nah makanya di samping dengan ada unit test, kita juga defense itu pakai integration test. Nice. Integration testnya kita implementation testing kita pakai Espresso. Terus kira-kira ada nggak nih kontribusi dari Prism yang bisa dipakai sama komunitas, entah lo bisa ngembangin ada library yang lo pakai atau ada dokumentasi bagaimana teman-teman developer di luar sana bisa coba gue mau starting belajar pakai Kotlin lah gitu. Jadi selain opsional ada nggak gitu? Ada rencana buat tim Prism ini melakukan open source project gitu yang teman-teman bisa ambil manfaatnya dari situ. Untuk open source project secara whole project mungkin saya belum bisa ngasih tahu sekarang ya, karena itu juga yang project yang sekarang kan masih private ya. Cuman untuk library yang mungkin bisa reusable di future untuk orang-orang banyak, kenapa enggak gitu? Nice. Karena sharing is caring. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk semua developer yang nggak cuma hanya developer di Prism aja gitu. Kalau kita punya ilmu, berbagilah gitu. Salah satunya juga kita di Prism itu ada blog ya. Ada blog di Medium, ada di blognya Prism itu sendiri ada. Dan itu engineering blog, right? Yes, ada engineering blog ya. Nah di situ kita suka sharing tentang ilmu-ilmu, tentang teknik-teknik yang dipakai di Prism. Mungkin nanti bisa cek di Medium Prism. Jadi lo semua developer Android, lo lihat di engineering blognya Prism, belajar banyak dari situ, dijamin kalau lo mau kerja di Prism itu clue-nya ada di sana semua berarti. Last question. Ini kan Android udah terlalu mature, terus banyak orang sekarang mulai belajar Android ya, dan udah sangat berbeda sekali dari tahun 2010 dan perkembangan cukup cepat. Apa pesan yang bisa memotivasi developer di Indonesia supaya bisa setidaknya sejago kayak lo ya? Kalau jago saya masih jauh banget dibanding masih dikit. Enggak juga. Intinya sih jangan pernah putus asa ya, dan terus open mind. Yang paling penting itu open mind. Jadi kalau misalnya kita udah punya ilmu, kita jangan pernah sampai tertutup bahwa ilmu saya itu cuma di situ gitu. Kita harus open mind bahwa di luar sana itu masih banyak ilmu-ilmu yang bertebaran gitu. Kita serap, ambil yang baik, kita olah, kita manfaatkan. Dengar guys,
kayaknya keren banget. Kalau gue bisa konklusi tadi, Prism udah pakai Kotlin. Kotlinnya menghindari beragam macam masalah pelik di Android kan, pointer exception, terus masalah view binding gitu. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, nanti bisa langsung kontak aja di emailnya Mas Elson. elson@prismapp.io. Jadi kita terbuka dan stay tune terus di grupnya ID Android Developer Code Android Indonesia, dan mailing listnya ID Android Developer ID Android Dev @gogogroups.com. Jadi terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Sudi Permana. Elson Afrandia. Sampai ketemu di ngobrol Android Development selanjutnya. Bye.